Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Uli di channel Fun Science. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan gelombang yang ada pada IPA kelas 8. Yuk kita simak bareng-bareng. Mungkin dari kalian sudah tahu ya apa itu gelombang. Yap, gampangnya yang sering ditemui sehari-hari misalnya ketika upacara. Kenapa bendera dapat bergerak mengakibatkan gelombang sehingga dia dapat mengibarkan ketika sudah terpasang di atas tiang. Gelombang adalah suatu usikan yang merambat atau perambatan getaran atau energi. Nah, gelombang ketika merambat, gelombang itu tidak membawa partikel-partikel medium bersamanya, melainkan membawa energi. Rumus untuk mencari gelombang sama saja seperti pada getaran, yaitu mencari periode frekuensi. Nah, yang membedakan adalah untuk mencari cepat rambat gelombangnya. Gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang merambat pada suatu medium, jadi dia memerlukan medium. Gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang longitudinal dan yang kedua gelombang transversal. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, gelombang longitudinal merupakan arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Misalnya nih, ketika kamu lagi bermain pegas atau perperan, kemudian melepaskannya, tiba-tiba setelah direnggangkan, nah, dia akan naik turun, atau seperti gambaran dari gelombang longitudinal berikut ini. Karena arahnya sejajar, maka gelombang longitudinal ini terdapat kerapatan dan renggangan pada getarannya. Arah rambatnya juga sejajar. Lain halnya dengan gelombang transversal, karena ia memiliki arah getaran tegak lurus. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Bila jarak pusat renggangan ke pusat rapatan adalah terdapat 40 cm dan terjadi getaran dia 40 getaran tiap detiknya, tiap 2 detik, maka tentukan panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatannya. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Nah, kita bahas dulu yang A ya. Nah, karena dia satu gelombang itu atau lambda dilihat dari renggangan dan rapatan, makanya ditandai dengan lambda atau diwarnai dengan garis titik warna kuning. Nah, berarti untuk panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Nah, untuk B-nya yaitu terdapat yang dicari adalah frekuensi. Ingat ya, kalau frekuensi adalah rumusnya Fanta, yaitu dia mencari N dan T. Nah, maka N-nya adalah panjang gelombangnya atau dia diketahui getarannya dia adalah 40 getaran. Ya, maka T-nya adalah dia membutuhkan waktu 2 sekon, maka 40 dibagi 2 adalah 20 Hz. Nah, untuk yang C, kita bisa menggunakan dua rumus nih, bisa yang tetanus atau bisa menggunakan rumus yang T sama dengan 1 per F. Itu sama-sama saja, berarti 2 dibagi per 40 sama dengan 0,05 sekon. Nah, untuk yang D itu mencari kecepatan, berarti kecepatan itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya udah diketahui nih tadi, 0,4 dikali dengan 20 adalah F-nya ya, berarti adalah 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan membahas berkenaan tentang gelombang transversal. Nah, gelombang ini memiliki arah getar yang tidak lurus. Nah, kalau tadi dia sejajar, sedangkan kalau transversal adalah tegak lurus, yaitu dia memiliki satu bukit atau satu lembah. Nah, itu dinamakan dengan satu gelombang. Transversal atau gelombang tali dan air biasanya kalian lihat ketika bermain tali atau bermain air. Nah, gelombang ini merambat melalui medium, akan mengalami gelombang transversal atau yang dinamakan dengan tegak lurus. Kita perhatikan contoh soal berikut ya. Kalau untuk menentukan gelombang transversal adalah kita lihat nih, dia memiliki bukit, satu lembah dan satu bukit lagi, berarti dia gelombangnya adalah bernilai 1,5 gelombang. Karena apa? Karena dia memiliki 2 bukit dan 1 lembah. Nah, untuk amplitudonya adalah dari titik A ke titik atas bukit, maka dia amplitudonya yang diketahui adalah 2 cm ya.
Nah, sekarang kita lihat nih, yang dicari selain amplitudo adalah frekuensinya. Maka frekuensinya adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktunya. Nah, jumlah gelombangnya adalah tadi berapa? Karena dia memiliki 2 bukit 1 lembah, maka dia jumlahnya adalah 1,5 gelombang. Nah, dan waktunya yang dibutuhkan adalah 5 sekon. Maka 1,5 dibagi 2 ya, atau sama aja kayak 15 dibagi 2 adalah 75. Nah, karena dia ada komanya maka ditambahin 0,75. Nah, untuk yang C atau kita mencari periode, yaitu kita bisa menggunakan 2 rumus. Ini sama aja hasilnya, kita menggunakan ini aja ya, karena frekuensinya sudah diketahui, maka T sama dengan 1 per F. Berarti 1 dibagi 0,75 adalah 1,33. Nah, untuk yang D, sebelum kita mencari cepat lambat gelombang, kita tentukan dulu panjang gelombangnya. Nah, kita lihat ya, karena dia memiliki bukit, 2 bukit dan 1 lembah, maka dia panjang gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Berarti 1,5 gelombang dikali lambda sama dengan A, jarak A ke B. Nah, berarti 1,5 dikali lambda sama dengan 20 cm. Nah, karena lambda yang dicari berarti lambda sama dengan 20 dibagi 1,5. Atau bisa kita kaliin, sama-sama kita kaliin 10 nih. Yang 20 kali 10 dan 1,5 dikali 10. Hasil 200 dibagi 15. Nah, 200 dibagi 15 adalah 13,3. Berarti lambdanya adalah 13,3. Nah, sekarang karena sudah diketahui panjang gelombangnya, maka kita cari nih yang namanya V-nya. Berarti V sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti 13,3 dikali 1,33 adalah 17. Ya, jadi cepat lambat gelombangnya adalah 17 meter per sekon. Nah, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang ini tidak ada medium perambatannya, lalu bagaimana bunyi bisa bergetar? Ya tidak. Nah, bunyi bisa didengar oleh kita karena adanya getaran pada gendang telinga. Kalau pakai gelombang elektromagnetik sehingga menghasilkan suatu bunyi yang bisa ditangkap melalui gendang telinga kita. Makanya dia tidak melalui medium. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang TV, gelombang cahaya, dan sebagainya. Nah, itulah dari pembahasan bermacam-macam gelombang yang telah kita bahas pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan tulis kolom komentar yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.